Selamat pagi, perkenalkan saya Randy Hermanto Abraham, SIKOM MIKOM. Saya saat ini menjadi dosen tetap di program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen Satyawacana Salatiga. Saya akan membawakan materi untuk penilaian Serdos tahun 2025 ini. Saya akan menggunakan salah satu mata kuliah wajib di program studi Ilmu Komunikasi, yaitu mata kuliah Public Speaking dengan bobot SKS, yaitu 3 SKS. Metode pendekatan pembelajaran yang saya gunakan dalam video micro teaching ini adalah ceramah dan diskusi tanya jawab bersama dengan mahasiswa angkatan 2024 di program studi Ilmu Komunikasi. Penyampaian materi yang saya gunakan menggunakan PowerPoint, materi yang sudah kami rancang untuk pembelajaran selama 1 semester, dan juga menggunakan buku-buku pendukung yang sudah kami tetapkan bersama. Metode assessment yang saya pakai dalam mata kuliah Public Speaking ini yaitu tugas mandiri, presentasi kelompok, dan juga presentasi individu di akhir semester yang akan kami pakai sebagai penilaian akhir semester di mata kuliah Public Speaking. Di akhir semester kami akan melakukan penilaian bersama dengan tim dosen dan juga semua nilai yang sudah masuk. Kami akan melakukan transparansi nilai sebelum proses inputting nilai di aplikasi Siasat Universitas Kristen Satyawacana. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Sudah sarapan semua? Oke, ada yang sudah dan ada yang belum. Tapi kita kelas tetap seperti biasa. Sebelum kita mulai perkuliahan, seperti biasa kita awali dengan doa yang akan dipimpin oleh Ellen. Silakan. Oke. Marilah teman-teman, dari kali ini kita bersatu dalam doa. Saya pimpin dengan agama Kristiani, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang di surga, terima kasih atas berkat-Mu yang sangat luar biasa Kau berikan pada kami di tempat sini ya Bapa. Berkatilah anak-anak-Mu agar kami dapat belajar dengan baik. Kiranya dari apa yang disampaikan oleh Kak ini sendiri dapat masuk dan dapat kami tuangkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih El. Baik, hari ini kita akan lanjut materi mata kuliah Public Speaking. Tapi sebelumnya kami akan menjelaskan dulu RPS mata kuliah Public Speaking selama 1 semester. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib di program studi yang diadakan di setiap semester di tahun kedua untuk setiap angkatan. Mata kuliah ini dengan bobot 3 SKS diampu oleh 6 orang dosen. Mata kuliah ini diampu oleh Mbak Esther selaku Kaprodi. Kemudian ada Mas Sampurno, Mas Seto, ada Mbak Nat, saya sendiri, dan juga ada Om John. Oke. CPL dari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu berperan sebagai warga negara Indonesia yang baik, kemudian memiliki kemampuan menerapkan pemikiran logis, kritis, dan sistematis dan inovatif dalam mempraktekkan kehidupan sehari-hari, lancar berbahasa, berkomunikasi melalui praktek public speaking. Mata kuliah public speaking yang dirancang untuk pertemuan selama 1 semester memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang komunikasi yang efektif sebagai dasar berbicara di depan publik. Selain itu, mahasiswa juga diajarkan tentang bagaimana berbicara secara teratur, terukur, dan juga terstruktur dalam berbicara, dan juga diperlukan kepercayaan diri untuk pembicara. Oke, ini adalah materi pembelajaran kita selama 1 semester. Ada paradigma pribadi yang efektif, kemudian siapakah aku, integritas dan komitmen, kreativitas, kemudian sikap proaktif, pribadi yang visioner, manajemen diri, berpikir menang-menang, mengerti dahulu, bersinergi, komunikasi efektif, praktek pidato, dan juga praktek presentasi. Jadwal kelasnya disesuaikan ya di setiap kelas. Untuk mata kuliah ini ada 3 kelas di ruang masing-masing. Nah, ini topik kita dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 14. RPS ini akan saya share sebagai panduan teman-teman selama 1 semester untuk mengetahui materi minggu per minggunya sampai dengan selesai, dan juga bentuk penugasan yang sudah kami sertakan dalam RPS atau kontrak belajar perkuliahan. Asesmen dan ketercapaian CPL ini
dan ini adalah tata tertib perkuliahan. Terlambat paling maksimal 15 menit sejak saya buka kelas. Nah, ini adalah bobot penilaian. Tugas 1 dengan bobot 5%, kemudian tugas 2 5%, tugas 3 5%, tugas 4 5%, tugas kelompok 10%, TTS 15%, praktik pidato 25%, praktik presentasi 25%, dan juga presensi dengan bobot 5%. Total dari keseluruhan bobot mata kuliah public speaking ini adalah 100%. Baik, dalam materi public speaking untuk pertemuan minggu ini adalah jadilah proaktif. Yang pertama, self assessment atau kenali diri, dan yang kedua adalah self transform atau ubah kebiasaan diri. Yang pertama yang mau saya sampaikan adalah teman-teman harus mengenali diri kita sendiri. Siapakah aku? Kenali kelebihan dan kekurangan diri. Kemudian kenali potensi diri atau talenta yang dimiliki oleh kita. Tentunya kalian ini tahu bahwa setiap kalian punya talenta masing-masing. Misalnya Juan punya, kamu punya kemampuan apa? Main musik. Main musik. Yang lain? Nah, materi jadilah proaktif mau mengajarkan supaya teman-teman mengenali diri sendiri. Jangan sampai kita nggak kenal diri kita sendiri. Gitu. Saya harus tahu saya punya kelebihan dan kemampuan di bidang yang mana. Oke? Yang berikut, apakah aku bisa dipercaya? Kenali kadar integritas dalam diri. Yang berikut dalam self assessment adalah apakah aku kreatif? Kenali potensi kreativitas. Gitu. Nah, dalam hal kreativitas kalian tahu bahwa anak-anak Ilkom banyak sekali kreativitas yang kalian punya, ya kan? Ada yang hobinya ya non akademik, main bola. Kemudian ada juga yang suka berpidato, ada juga yang bisa MC, ada juga yang bisanya ngedit video, banyak. Dan kami tahu bahwa di Ilkom itu setiap mahasiswa punya kreativitas sendiri-sendiri. Oke, silakan masuk. Kenapa terlambat? Oke, silakan. Masih belum 15 menit seperti kontrak kuliah yang sudah saya sampaikan. Keterlambatan paling maksimal adalah 15 menit sejak kelas dibuka. Silakan dulu Daniel. Oke, saya lanjut ya. Yang kedua adalah self transform. Ubah kebiasaan diri. Dalam konsep ini kita diminta untuk jadilah proaktif, bukan reaktif. Ya kan? Orang yang reaktif cenderung orang yang penuh dengan emosional, menyambut segala sesuatu dengan tekanan, nada yang tinggi, sikap yang tidak etis, dan semua hal-hal yang tidak beretika. Semua pasti ditampilkan ketika kita menanggapi sesuatu dengan cara atau perilaku kita yang reaktif. Dahulukan hal-hal penting, atur kegiatan Anda dengan bijak. Pada materi beberapa minggu yang lalu kita sempat belajar tentang bagaimana kita mengatur manajemen diri, ya kan ya? Teman-teman diminta untuk mengatur jadwal keseharian kita. Nah, kita yang mengelola diri kita sendiri, kita yang mengatur manajemen dan waktu kita. Atur kegiatan Anda dengan bijak. Nah, jadilah proaktif atau self transform. Yang tunggu dikasih tahu dulu baru mulai bekerja, ya kan? Tunggu ada aba-aba dulu baru mau bekerja. Jadi inisiatifnya nggak ada. Nah, ketika kita menjadi proaktif, otomatis inisiatif kita muncul, kepekaan kita akan muncul. Di situ ada tanggung jawab dan respon kita terhadap apa yang harus kita kerjakan setiap hari. Nah, paradigma proaktif adalah yang pertama stimulus respon, kemudian suara hati, imajinasi dan juga kesadaran diri, respon dan juga kehendak bebas. Ini menjadi ilustrasi pengalaman kita ketika kita menerima stimulus dari orang lain atau dalam hal kita sedang berdiskusi secara berkelompok. Nah, ada 4 step untuk menjadi seorang yang proaktif. Yang pertama, self-awareness atau kesadaran diri. Stand apart from myself and observe my talk and action. Bagaimana kita menyadari bahwa kita sebagai seorang mahasiswa kita harus seperti apa. Apalagi kita sebagai mahasiswa ilmu komunikasi. Banyak mata kuliah praktek, banyak mata kuliah mengajarkan kita supaya belajar bernegosiasi, belajar aktif berkomunikasi dan lain. Kemudian suara hati. Dari suara hati kita bisa tahu bagaimana
ketika kita dipanggil oleh seorang dosen atau orang tua atau dalam hal situasi lingkungan yang mana kita tahu bahwa oh saya dipanggil dosen jam segini, saya dipanggil orang tua jam segini, gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang kadang-kadang kita abaikan. Karena ada suara hati yang baik, tapi kita selalu abaikan sehingga apa cenderung kita mengalami hal-hal yang di luar dari dugaan atau ekspektasi kita. Nah, yang berikut adalah bentuk respon kita. Bahasa reaktif dan bahasa proaktif. Seberapa jauh kita menggunakan respon kita kepada orang lain ketika kita berdiskusi menggunakan bahasa reaktif dan bahasa proaktif. Ada dua pembeda. Yang pertama, bahasa reaktif. Yang pertama, tidak ada yang dapat saya lakukan, gitu. Nah, contoh atau perbandingan kedua bentuk respon kita antara reaktif dan proaktif ini, misalnya gini. Saya bertanya kepada salah satu mahasiswa, besok kita ada kegiatan, kira-kira Daniel deh misalnya. Daniel besok kita ada kegiatan, kira-kira Daniel bisa buat apa ya? Atau bisa buat jadwal untuk rapat perdana dengan tim nggak? Kemudian ini biasanya ketika orang mendapatkan kritikan, masukan dan saran, dia harusnya menerima. Orang proaktif itu begitu. Bukan ya udah saya kan memang begini, gitu. Seharusnya kalau proaktif, ya terima kasih untuk kritikan sarannya, saya terima, mohon maaf kalau saya salah. Saya akan mengubah sikap dan kebiasaan saya kalau memang itu menyinggung perasaanmu, gitu. Orang proaktif harusnya gitu. Atau saya bisa kendalikan perasaan saya memiliki respon yang sesuai, gitu. Atau saya dapat melakukan atau mengusahakan itu. Harusnya ketika saya bertanya ke Daniel kita ada kegiatan apa besok, harusnya Daniel jawabnya gini kalau proaktif, oh iya siap kak, saya akan usahakan, atau saya akan lihat jadwal teman-teman besok siang kita akan rapat jam 12 di ruangan ini. Harusnya dia punya berinisiatif itu, karena di materi awal tadi adalah inisiatif dan tanggung jawab. Reactive people, tekanan grade. Nah, orang reaktif itu biasanya adalah orang-orang yang mudah tersinggung, ya. Karena apa? Begitu dapat kritikan, masukan dan saran, dia nggak mau terima, gitu loh. Cepat tersinggung, cepat marah, gitu kan? Kadang-kadang langsung pergi. Nah, itu kan menciptakan iklim atau sesuatu yang tidak kondusif ketika kita sedang berargumentasi dalam diskusi dan tanya jawab. Yang berikut fokus pada sisi negatif. Orang reaktif itu biasanya ketika ada diskusi dan tanya jawab, pikirannya itu hanya yang negatif aja, yang sisi negatif, nggak pernah dia berpikir positif, gitu. Karena orang-orang reaktif itu cenderung bersikap reaktif, selalu menanggapi segala sesuatu dengan cepat tanpa memikirkan sebab akibat, gitu. Nah, yang berikut adalah gampang melepas tanggung jawab. Orang reaktif biasanya seperti itu, gampang melepas tanggung jawab. Misalnya besok kita akan gelarkan kegiatan Sneakers Day bulan Agustus tanggal 28, 29 dan 30. Gitu ya. Kali ini terima kasih karena beberapa hari yang lalu saya sudah berkoordinasi dengan teman-teman Ilkom, sudah ada beberapa panitia yang masuk, kita sudah berkoordinasi. Gitu kan. Sejauh ini saya melihat adalah teman-teman yang sudah direkrut itu adalah orang-orang proaktif, ya kan? Tadi malam kita baru aja rapat tentang perencanaan kegiatan Sneakers Day. Kalau misalnya mereka reaktif, Kak, maaf ya saya nggak bisa ikut rapat perdana, padahal kita sudah memberikan posisi tertentu, misalnya jadi koordinator tenda, jadi koordinator sponsor. Bayangkan teman-teman kalau dia nggak datang, jadi apa udah kegiatan itu, ya kan? Kita harus kali ini harus nyusun schedule lagi, harus cari waktu lagi, harus cari pengganti, gitu. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan inisiatif, tanggung jawab dan juga respon kita terhadap orang lain. Nah, yang berikut adalah kenali wilayah atau pengaruh Anda. Oke, di sini yang tampil adalah teman-teman bisa lihat ini adalah wilayah kekuasaan saya. Wilayah kekuasaan saya itu adalah marah, jengkel, menangis, tertawa, sedih, senang, bahagia, renungkan, refleksi, introspeksi diri dan juga evaluasi. Ini yang bisa kita kontrol, teman-teman. Wilayah pengaruh saya. Gitu. Di luar dari ini kita nggak bisa kontrol. Karena apa? Ini sudah masuk di personal orang lain. Kita kan nggak mungkin bisa kontrol marahnya orang lain. Oke? Nah, inilah teman-teman harus kenali wilayah pengaruh Anda. Dan juga luar wilayah pengaruh saya atau mana yang tidak menjadi wilayah batasan
saya. Yaitu apa? Warna kulit, tanggal lahir, globalisasi, ini kita nggak bisa prediksi karena ini iklim, ini cuaca, gitu. Ini alam yang terjadi. Cuaca kita nggak bisa kontrol, ya kan? Itu bukan wilayah batasan kita. Kemudian lingkungan atau kos, kemudian kerabat, jenis kelamin, orang tua, jenis rambut, warna kulit. Ini adalah wilayah di luar dari batasan kontrol kita. Yang bisa kita kontrol hanya ini. Karena apa? Ini berhubungan dengan diri kita sendiri. Oke? Yang berikut, kali ini mau make sure ke teman-teman dan camkan ini baik-baik dalam materi jadilah proaktif. Orang yang mudah dikuasai oleh tujuan perasaan biasanya marah, malu, kecewa, takut, suka, duka. Itu orang yang tidak dapat berlaku tenang. Gitu. Orang yang mudah dikuasai oleh tujuan perasaan, marah, ya kan, malu, itu biasanya dia nggak bisa tenang. Itu marah dikit, ya udahlah, saya pergi aja, saya nggak mau gabung lagi. Dia kan, itu orang emosional, suka tersinggung, gitu. Oke? Nah, sikap proaktif berarti bukan apa yang terjadi pada Anda, tetapi apa yang terjadi di dalam diri Anda. Sikap proaktif. Yang pertama, jangan mendasarkan sikap Anda pada keadaan atau Anda tidak dapat mengendalikan sesuatu yang terjadi pada Anda, tetapi Anda bertanggung jawab atas reaksi Anda terhadapnya. Gitu. Nah, ini stimulus respon tadi. Gitu. Kita bertanggung jawab terhadap keadaan yang ada di depan mata dan di sekeliling kita. Respon kita itu berpengaruh besar terhadap apa yang akan terjadi setelah itu. Ya kan? Mau itu buruk, mau itu positif, bagaimana cara kita merespon? Yang berikut adalah cara Anda dibesarkan. Anda tidak perlu membiarkan masa lalu yang mengendalikan Anda. Maksudnya, kita nggak boleh membiarkan masa lalu, masa kelam kita yang mengontrol kita dong. Iya kan? Karena apa? Ketika kita membiarkan itu terjadi, itu akan membuat cara atau respon kita terhadap orang lain itu mempengaruhi nada bicara, kalimat, kata-kata, dan sebagainya. Sehingga apa? Kita terkesan sebagai orang yang reaktif, bukan proaktif. Oke? Yang berikut, keterbatasan. Setiap orang punya keterbatasan sendiri-sendiri. Dan juga kita jangan membiarkan orang lain yang bertanggung jawab atas pilihan-pilihan kita saat ini. Ya, pilihan kita ada di diri kita sendiri. Kita yang bisa mengontrol diri kita. Jangan biarkan orang lain mengontrol. Ya, karena tadi di slide sebelumnya wilayah batasan kita dan wilayah yang tidak bisa kita kontrol. Oke, baik. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan sebelum kalian dilanjut ke simulasi dana buaya. Silakan. Ada pertanyaan dari teman-teman terkait dengan materi jadilah proaktif. Ada? Mau nanya nih. Oke, Juan, silakan Juan. Oke. Kenalin aku Juan. Menurut Juan 36 2004 059. Jadi Kak, pertanyaanku menurut kalian sendiri, bagaimana cara kita mempraktekkan kehidupan yang proaktif gitu, sedangkan kita aja dikit-dikit sukanya reaktif sama orang lain, apalagi sama orang yang misalnya kayak pernah nyakitin perasaan kita atau nyakitin hati kita gitu. Oke. Ya. Yang memang ya kita sebagai seorang manusia tentunya kita pasti pernah disakiti, kan? Baik itu dalam hubungan pertemanan, pacar dan sebagainya. Kadang-kadang kita merespon segala sesuatu atau orang lain itu berdasarkan apa yang kita alami. Pertanyaan Juan itu berkaitan dengan ini, cara Anda dibesarkan. Tetapi dalam hal ini, karena dia cuma mau bilang Juan, jangan biarkan orang-orang yang menyakiti hati Juan mempengaruhi cara dan sikapmu dalam berpikir dan bertindak berperilaku. Karena apa? Itu akan menggambarkan cara Juan merespon, cara Juan mengeluarkan kalimat dan sebagainya. Jangan jadikan itu sebagai sesuatu yang mengontrol diri kita. Oke, Juan? Siap. Terima kasih Kak. Oke. Yang lain ada? Enak. Oke. Gigi, silakan Gigi. Saya Gigi 36/2024/077. Kalau tadi kan juga soal perasaan ya. Kalau saya menanya kalau misalnya situasinya lagi kayak ada diskusi, interaksinya atau bahkan berargumentasi gitu, itu gimana kita cara jawabnya biar orang melihat kita tuh gak reaktif tapi proaktif. Oke, terima kasih Gigi untuk pertanyaannya. Bagaimana kita mengelola, mengontrol ketika kita sedang berdiskusi ya? Nah,
memang kadang-kadang dalam hal berdiskusi berargumen, ketika kita menjawab, kadang-kadang orang bilang ini orang kok kreatif banget sih, kok nadanya kayak gitu banget sih. Ada perbedaan budaya di situ mempengaruhi, tetapi itu tidak menjadi alasan bahwa saya dari budaya ini, saya dari budaya itu, nada bicara saya keras, tinggi, segala macam. Tetapi cara menjawabnya ketika dalam posisi seperti itu, jawab dengan nada yang biasa dan dengan fakta atau data. Jadilah proaktif, jangan jadi orang yang reaktif. Karena apa? Ketika kita menjadi seorang yang reaktif, itu akan merugikan diri kita sendiri. Oke? Baik itu dalam pergaulan, kehidupan sosial. Oke, just good. Oke, setelah ini akan ada simulasi. Ini ada simulasi kisah danau buaya. Oke, kita masuk dalam simulasi danau buaya. Saya minta dibuatkan dalam beberapa kelompok, dan dalam simulasi ini teman-teman akan diminta untuk membaca teks danau buaya. Oke, silakan bertukar posisi. 1 dan 1, 2 dan 2, 3 dan 3, 4 dan 4. Silakan setiap kelompok berdiskusi, kalian membaca teks cerita kisah danau buaya. Kemudian setelah di akhir sesi simulasi, saya akan minta setiap kelompok tentukan siapa yang paling bersalah dalam kisah danau buaya. Oke? Ini berapa? 5? Kalau bisa udah mulai habis. Oke, supaya nanti pas. Oke, teman-teman semuanya sudah siap? Sudah. Cukup ya? Kelompok 1. Mari kita lihat. Kelompok 1, silakan menjelaskan argumen kalian. Baik, jadi dari kelompok 1 kami sudah berdiskusi bahwa yang menentukan yang paling besar di sini ada pertama Bato, karena Bato ya yang menyuruh tidur bareng. Jadi kayak apa yang gitu? Kita kan sudah sampai sini. Oke, itu penilaian kelompok 1. Iya. Kelompok yang lain ada? Karena di sini kelompok 2 pilihnya tetap Bato, tapi yang bersalah nomor 2 menurut kelompok 2 adalah Gilang, kemudian Inar, Vincent, dan Kola. Ada perbedaan lagi di kelompok 3 dan 4, yaitu Inar, orang yang paling bersalah dalam kisah ini. Kemudian Bato, menurut kelompok 4, orang yang paling bersalah. Ada perbedaan di setiap kelompok ini dalam menentukan siapa yang paling bersalah. Kira-kira apa tanggapan dari kelompok yang lain tentang kisah danau buaya? Silakan. 2. Kami sudah diskusi bahwa dari kelompok sendiri yang paling bersalah itu Bato, karena dia menggunakan kesempatan saat Gina lagi kangen-kangennya sama si Gila, untuk menyeberangi ke pulau yang di situ. Dari kelompok 3 sendiri kami nggak setuju Bato yang nomor 1. Kenapa? Karena dia sebenarnya cuma pengen tidur bareng aja. Sedangkan yang Inar ini dia menerima ajakan dari Bato kan, jadi dia juga banyak salahnya di sini. Dia tuh paling overthinking, dan juga dia setelah ketemu Bato dia ketemu lagi sama mantannya. Cowok mana yang nggak mau lihat mantannya ketemu pacarnya sama mantannya itu kan. Terus sih kami kelompok 4 memilih Inar paling bawah itu karena di sini tidak ada tertulis bahwa Inar mau karena terpaksa, tapi karena dia ini Inar ini diminta oleh Bini Bato, boleh asal kamu mau tidur semalam dengan saya. Apakah di sini ada tertulis saya mau mengikuti kamu dan berhubungan dalam artian kan hanya tidur di perahu doang, nggak ada hal-hal negatif. Tidur di perahu apakah tidur belum bisa, semuanya bisa, karena hanya tertidur menumpang. Jadi Inar tidak bersalah menurut saya. Itu sih. Kalau di Pulau Pasak aja ada badai, gimana
bilang mau pulang kalau gitu. Kan nggak bisa juga dong. Belum sih. Ini di sini kan juga dibilang kan cemas karena dia tidak ada, jadi si Gilang itu tidak ada kabar diri. Tapi kan ada badai. Mau hubunginya gimana? Kirim surat nggak bisa. Kalau udah punya HP nggak ada sinyal. Nah makanya dia harus kesana karena nggak ada info kan, nggak ada Ya, kabar. ini khawatir sebagai istri. Khawatir. Tapi kan khawatir juga nggak harus ke Pulau Pasak. Coba dari awal Ina nggak berangkat ke Pulau Pasak. Ini semua nggak akan terjadi. Mari kita lihat materi jadilah proaktif. Karena ini cuma mau menyimpulkan, simulasi tadi mau menggambarkan bahwa seberapa jauh teman-teman bersikap terhadap stimulus yang diberikan oleh teks yang ada dalam simulasi kisah Danau Buaya. Adakah di situ yang paling bersalah atau yang tidak paling bersalah? Inar yang paling salah. Oke, gini, kita coba perhatikan di slide depan. Reactive people at common break adalah orang reaktif. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa sikap-sikap orang reaktif mudah tersinggung, fokus pada sisi negatif, kemudian gampang melepas tanggung jawab, suka menyalahkan orang lain. Beberapa indikator di dalam reactive people at common break itu sudah ditampilkan kalian saat ini ketika simulasi berlangsung, ya, bahwa di dalam kisah Danau Buaya itu sudah menggambarkan, mau memberitahu bahwa seberapa jauh sih teman-teman bisa mengontrol dan bisa mencerna dengan baik teks ini. Tetapi apa yang terjadi tadi adalah sikap-sikap reaktif yang ditampilkan orang. Oke, sampai di sini materi kita tentang jadilah proaktif untuk minggu ini. Kita ketemu lagi minggu depan di materi selanjutnya. Yang berikut teman-teman nanti mempersiapkan diri untuk ujian akhir semester. Kalian akan diminta untuk berpidato dengan topik yang dibebaskan, tetapi kami akan menentukan audiensnya. Ya, ujian ini akan kami ambil penilaian, ada ujian tertulis, nanti akan kami berikan. Kemudian ujian pidato kita akan bawa teman-teman ke satu lokasi. Lokasi ini akan kita susun sedemikian rupa sehingga kalian akan ditanya bagaimana sih kalau saya berpidato berdiri membawakan materi dengan unsur 3T, terukur, terstruktur, dan teratur. Oke? Dan ujian yang terakhir adalah presentasi kelompok. Teman-teman sudah disampaikan sebelumnya, kalian akan diminta membawa produk, dipresentasikan secara berkelompok. Bagaimana sih kalian sebagai seorang komunikasi yang baik ketika kalian berhadapan dengan banyak orang, ketika kalian menjual produk, menawarkan ke orang, menggunakan bahasa-bahasa persuasif yang bisa diterima oleh orang. Tentunya dengan harapan ada unsur perubahan perilaku, pesan kalian sampai ke audiens, dan juga ada perubahan perilaku. Keuntungan kalian dapat, orang lain juga dapat informasi. Oke? Sebelum mengakhiri kelas, kita buka dengan doa, tutup juga dengan doa. Yang mimpin doa penutup siapa? Rika. Oke, silakan Rika. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita bersatu dalam doa. Saya akan memimpin dalam iman Kristiani, yang lain bisa menyesuaikan. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan dan kebaikan-Mu. Kami bisa menyelesaikan dari awal pertengahan hingga akhir mata kuliah pada hari ini, dan sebentar lagi kami ingin pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan menyertai perjalanan kami sehingga kami bisa sampai di tujuan tidak kurang suatu apapun. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Rika. Teman-teman, sebelum beranjak keluar dari kelas, presensi sudah saya buka di siasat. Silakan yang belum presensi untuk pertemuan minggu ini lakukan presensi, karena presensi akan ditutup secara otomatis melalui aplikasi siasat. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati. Demikian paparan saya untuk seluruh rangkaian penilaian sertifikasi dosen tahun 2025, penilaian deskripsi diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Terima kasih, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.